Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 mata kuliah Teknologi Komputasi Awam yang beranggotakan M. Sahrul Alfasalam Safrani, NIM 2101530006, Faisal Wahyu Khotama 2101530007, yang bertemakan Nextcloud. Nextcloud melakukan penyimpanan data saat ini menjadi semakin praktis berkat adanya software cloud storage. Lebih mantapnya lagi, kini pun sudah tersedia software yang memberikan kamu ruang pribadi untuk menyimpan semua datamu tanpa perlu berbagi dengan siapapun. Software tersebut salah satunya adalah Nextcloud. Apa itu Nextcloud? Nextcloud adalah sebuah software yang memampukan kamu melakukan pencadangan atau penyimpanan semua data secara online. Di sini kamu tidak berbagi dengan siapapun, sehingga kendali seutuhnya berada di tanganmu. Bebas, kamu mau menentukan seperti apa dan di mana suatu data akan kamu simpan. Kurang lebih cara kerjanya mirip dengan tools cloud storage yang sudah ada sebelumnya, seperti Dropbox maupun Google Drive. Namun, tentu saja fungsi Nextcloud tidaklah sebatas menyimpan atau membagikan file. Kamu pun dapat melaksanakan beberapa fungsi yang lain, yaitu mengatur kalender, melihat event yang terjadi, melakukan panggilan ke user lain, melihat email, mendapatkan notifikasi dari sosial media yang terhubung seperti Twitter dan Reddit. Selain itu, turut terhubung dengan developer tools seperti GitHub dan Zamat. Fitur utama Nextcloud yaitu Nextcloud File. Apa itu Nextcloud Files? Fitur yang memberikan akses secara mudah untuk membagikan ataupun mengabularisasikan file dari manapun dan kapanpun. Semua itu dapat kamu lakukan tanpa perlu khawatir terjadi kebocoran data karena kontrol seutuhnya adalah milikmu. Selain itu, keamanan semakin terjamin karena kamu dapat proteksi dari password yang kuat, perlindungan dari ransomware, dan lain-lain. Nextcloud File pun semakin mantap karena memiliki integrasi secara mendalam. Hal yang memungkinkan kamu mengakses data dari FTP, Windows Network Drive, SharePoint, NFS, Object Storage, dan lain-lain. Konfigurasi dan integrasi yang terjadi di sini relatif sederhana. Dengan demikian, dapat mengurangi biaya dan risiko sambil mengoptimalkan investasi TI yang sudah ada. Selanjutnya, Nextcloud Talk. Nextcloud Talk adalah sebuah fitur yang akan menjaga setiap pembicaraan dan pertemuan yang kamu adakan, terjaga privasi dan keamanannya. Proteksi keamanan fitur ini memberikan melalui menu berbagi layar dan zip yang terintegrasi. Berdasarkan hal-hal itu, kamu seharusnya tidak perlu khawatir bila terjadi kebocoran data pada server. Semua yang ada dalam sistem sudah terjamin standar operasional, prosedur, kepatuhan, dan perlindungan. Selanjutnya, Nextcloud Groupware. Nextcloud Groupware adalah fitur yang memampukan software yang satu ini menjalankan fungsi integrasi kalender, kontak, email, dan lain-lain. Hal yang sangat berguna ke depannya untuk membantu tim bekerja lebih cepat dan mudah. Disebut mudah berkat fleksibilitas
fleksibilitas software yang developer telah buat agar bekerja dengan efisien dan user-friendly bagi tim berukuran kecil maupun besar. Tidak lupa juga tentunya data-data timmu pasti terproteksi dengan baik karena kalender, daftar kontak, dan email tersimpan hanya pada infrastruktur saja. Dengan begitu, mencegah pihak manapun mendapatkan akses. Terkait masalah fleksibilitas, kamu pun tidak usah khawatir karena fitur terintegrasi dengan berbagai sistem operasi seperti iOS, Android, Mac OS, Windows, Linux, Outlook, dan Thunderbird. Yang terakhir, Nextcloud Office. Nextcloud Office adalah fitur yang sudah pasti cocok dengan sistem kerja sekarang. Buat kamu yang bekerja kantoran, dari mana saja, atau yang lebih dikenal dengan WFH. Tools pengeditan yang tersedia relatif lengkap dan kompatibel dengan berbagai format file. Di sini, lain fitur keempat berikut juga mempunyai berbagai kelebihan seperti rendering WYSIWG dengan akurasi yang tinggi. Dokumen muncul persis seperti yang akan kamu cetak berkat akurasi yang tinggi. Jadi, kamu tidak perlu sampai merasa kecewa karena ternyata hasil cetak tidak sesuai keinginan. Data sepenuhnya dalam kendalimu. Data tetap berada di server setiap waktu. Hanya konten yang sudah menjalani proses rendering yang dikirimkan ke browser, bukan dokumen aslinya. Jadi kebocoran data pun lebih terminimalisasi potensinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Nextcloud yang pertama, kontrol penuh atas data. Software dapat kamu install pada server pribadi atau cloud dengan tujuan supaya kamu memperoleh kontrol penuh dan ruang yang lebih privasi. Yang kedua, keamanan tinggi. Nextcloud menyediakan fitur keamanan yang canggih, seperti pengaturan akses, autentifikasi, 2 faktor, dan pemantauan aktivitas untuk mengamankan data dan file yang disimpan. Yang ketiga, enkripsi. Menyediakan dukungan enkripsi end-to-end untuk file dan data yang disimpan, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengamankan file dan data pribadi mereka dengan mengenkripsi file sebelum diupload ke server Nextcloud. Yang keempat, menyediakan kolaborasi file. Menyediakan fitur kolaborasi file yang menggunakan pengguna untuk bekerja pada file yang sama secara real time. Tujuannya agar kolaborasi dan komunikasi terjalin lebih mudah. Yang kelima, integrasi aplikasi. Memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain seperti Office Online, G Suite, dan Slack. Tujuannya agar pengguna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam satu platform. Yang keenam, open source. Menggunakan lisensi open source yang memungkinkan untuk dikembangkan dan digunakan secara bebas, serta dapat kamu modifikasi sesuai kebutuhan. Kelebihan yang terakhir yaitu dukungan komunitas. Jika kamu masih awam dengan software, ini maka tidak perlu repot-repot mencari segala sesuatunya sendiri. Alasannya karena terdapat komunitas aktif yang selalu siap membantu. Kekurangan. Yang pertama, ketergantungan pada server. Kinerja software sangat bergantung pada kinerja server yang kamu gunakan. Apabila server tersebut mengalami masalah, maka software secara otomatis mengalami masalah. Yang kedua,
konfigurasi yang cukup rumit. Nextcloud cukup rumit untuk dikonfigurasi, terutama jika penggunaan tidak memiliki pengalaman dengan sistem server. Yang ketiga, performa yang bergantung dengan kapasitas server. Performa Nextcloud akan bergantung pada kapasitas server. Jika kapasitas server terbatas, maka platform Nextcloud juga akan terbatas. Yang keempat, memerlukan keterampilan teknis. Software satu ini memerlukan keterampilan teknis yang cukup untuk diinstal, dikonfigurasi, dan dikelola. Kemampuan untuk mempunyai pemahaman teknik semakin terasa karena maintenance yang juga cukup rumit. Selanjutnya, deployment yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjutkan dalam deployment aplikasi untuk Nextcloud-nya. Ini kita memulai di Docker Desktop. Langkah pertama kita mengunduh image dari Nextcloud-nya dengan perintah docker pull Nextcloud. Bentar, kita tunggu hingga proses pull-nya selesai karena size-nya besar, jadi mungkin agak lama. Sudah selesai untuk proses pull image-nya. Lalu kemudian kita melakukan perintah docker run md mp dengan port saya ngeset di 8015 di port 80 dengan nama kontainer Nextcloud, dan image-nya tadi juga Nextcloud. Bentar. Maaf, ada kesalahan. Docker run md mp 015 per 80, namanya Nextcloud untuk nama kontainernya, dengan image-nya juga Nextcloud. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba cek RPS. Nah, sudah berjalan sejak 8 detik yang lalu. Kemudian kita buka dalam browser, localhost dengan port tadi yang telah kita tentukan 8015, enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam aplikasi Nextcloud-nya. Kita disuruh untuk membuat username dan password. Kita buat admin
kemudian passwordnya juga admin. Bentar, kita pasang. Oke, kemudian kita masukkan yang telah kita buat tadi, admin, passwordnya juga admin. Masuk. Ini tampilan dashboardnya, dan kita coba lihat untuk berkas. Seperti ini tampilannya, seperti cloud pada umumnya ya. Ini juga ada untuk menampil untuk yang foto saja. Seperti galeri pada umumnya. Ini juga kita bisa melihat aktivitas yang berjalan. Karena Xcloud ini dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Kita coba untuk mengupload satu berkas saja. Ini ya, dari Corel Draw, tarik saja. Nah, sudah selesai uploadnya. Ini keluar ya. Dalam aktivitas juga masuk bahwa saya melakukan upload berkas file CDR. Mungkin itu saja. Jadi
aplikasi ini mungkin dapat bermanfaat untuk yang membutuhkan cloud gratis atau penyimpanan awan gratis. Ini karena juga kuota dari penyimpanannya tak terhingga dan mudah diakses dengan masuk ke server, jadi bisa bermanfaat tanpa perlu merogoh kocek yang banyak untuk mungkin membeli cloud yang mahal atau device penyimpanan yang besar dan mahal juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.